Marilah dalam waktu yang singkat ini kita berbagi pengalaman, mengupas kembali terhadap hal-hal yang kadangkala yang mana kita sendiri sudah lupa. Berawal dari sebuah hadis yang diutarakan oleh Nabi Muhammad dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi pernah menuturkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun, kata Rasul, kalimat mengawali kalimat hadis tersebut Nabi Muhammad menggunakan kalimat man. Apa maknanya, Ustaz? Man itu merupakan mausul mustarak, artinya siapapun, baik itu anak kecil, baik itu orang yang sudah dewasa, baik itu laki-laki dan perempuan, siapapun yang berKTP-kan Islam berpuasa iman, karena iman, wahtisaba, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Nabi dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan segala dosa yang telah terdahulu. Lantas jadi pertanyaan, apa yang dimaksud iman dalam hadis tersebut, Ustaz? Dan apa yang dimaksud dengan kalimat ihtisab dalam hadis tersebut? Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya menjelaskan bahwa al-muradu bil iman al-i'tikadu bi fardhiyati sawmihi. Makna iman yang ada dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang berpuasa karena beriktikad, karena meyakini terhadap fardu puasa yang mereka laksanakan. Artinya ibadah puasa yang dikerjakan semata-mata karena memang perintah dari Allah Ta'ala. Potong kompas mengharap pujian manusia, potong kompas tidak mau pikir kiri dan kanan. Mereka berpuasa sebagai landasan dasarnya adalah puasa tersebut merupakan sebuah ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa semata-mata karena iman dan meyakini bahwa puasa itu fardu yang dibebankan oleh Allah Ta'ala, itulah yang dimaksud iman dalam hadis yang kita bacakan tadi. Yang selanjutnya, wabil ihtisab. Yang dimaksud dengan kalimat ihtisab dalam hadis tersebut, talabus thawabi minallah. Orang-orang yang berpuasa mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang berpuasa karena mengharap ujurah dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud ihtisab dalam hadis yang kita utarakan tadinya. Sedangkan Imam Al-Khattabi, beliau berpendapat dengan pendapat yang sedikit berbeda. Makna ihtisaban ay azimatan. Apa maksudnya? Adanya cita-cita dari seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, wa huwa ayyasumahu ala makna raghbati. Mereka berpuasa karena semata-mata senang, gemar, merasa tenang untuk melaksanakan ibadah puasa karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mereka mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah. Puasa yang dilakukan oleh umat tersebut, hamba Allah, dengan ihtisab maksudnya bukan merasa berat terhadap puasa yang mereka jalankan, sekaligus tidak merasa lama dalam durasi 1 bulan yang mereka lewati. Dua kategori tersebut melekat pada pribadi kita, yakni iman dan ihtisab. Apa janji Nabi dalam hadisnya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan semua dosa yang telah terdahulu. Dan ini ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang yang istimewa di atas permukaan dunia. Adakah di antara kita pada subuh ini tidak yakin bahwa dengan puasa yang kita kerjakan dengan sebagaimana semestinya Allah akan mengampunkan setiap dosa yang pernah kita kerjakan tempo dulu? Bayangkan jemaah sekalian, berapa banyak dosa
yang tercatat dalam catatannya para malaikat 11 bulan yang silam. Adakah di antara kita jamaah di bawah Masjid Al-Muntaha ini pada subuh yang mulia ini mampu mendeklarasikan dirinya, kami sebagai manusia yang tidak pernah mengerjakan dosa barang satu detik pun 11 bulan masa yang lalu? Berapa banyak lidah kita mengutarakan kalimat yang tidak sesuai dengan syariat? Berapa banyak kalimat-kalimat ghibah yang kita keluarkan setiap harinya? Berapa banyak tangan ini berbuat nista di hadapan Allah? Berapa banyak mata kita berikan, kita pandang hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Islam, sehingga termasuk dalam pandangan memicu kemaksiatan dalam tubuh kita. Berapa banyak aktivitas yang dilakukan oleh kaki yang kita miliki jamaah sekalian. Allah memerintah kita untuk jalan ke masjid, jalan untuk beribadah, jalan untuk singgah ke tempat majelis taklim, namun yang kita kerjakan adalah kaki ini melangkahkan ke tempat, membawa tubuh kita ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Pejam mata kita bayangkan 11 bulan yang silam itu sangat banyak dosa yang melekat, yang hadir, yang jumpa, yang tiba dalam tubuh kita, yang mana kita tidak mampu untuk mengklaim bahwa diri kita maksum dari dosa. Jadi karena pribadi kita sebagai manusia yang tidak bisa memastikan bahwa kita bersih, maksum, maka Allah hadirkan sebuah bulan sebagai solusi, yakni Ramadan, di mana bulan Ramadan tersebut menjadi sebagai bulan pengampunan. Kenapa kita belum sadar? Sampai hari ini 11 Ramadan sudah, adakah hati kita terbangun untuk bermuhasabah? Adakah jiwa kita terbangun untuk merenungi bagaimana banyaknya dosa yang kita kerjakan? Ataukah Ramadan ini hanya sekedar ibadah rutinitas yang untuk menggugurkan kewajiban saja? Pernah tidak jemaah sekalian, menjelang sahur kita bangun di sepertiga malam, kita duduk, kita bentangkan sajadah, kita sholat tahajud 2 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat. Setelah salam dari tahajud kita, tidak kita hengkang dari sajadah, kita tadahkan tangan, kita memejam mata dan merenungi bagaimana banyak dosa yang kita kerjakan. Tidak terasa air mata menetes dan memohon kepada Allah, Ya Rabb, ampunkan dosa kami yang telah kami lakukan 11 bulan yang silam. Adakah itu kita kerjakan? Kalau belum, nasihat ini menjadi renungan bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kalau belum, masih ada durasi waktu 20 hari ke depan. Masih ada durasi waktu 19 hari ke depan untuk kita perbaiki. Sampai detik ini kita belum sadar untuk taubat kepada Allah. Mari pulang dari Masjid Al-Muntaha ini setelah solat subuh berjamaah, keluar dari masjid, mari kita robah diri untuk takwa dan taat taubat kepada Allah, memohon ampun atas setiap dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menjas dirinya selamat dari dosa kecuali yang sudah dijamin oleh Allah maksum, yaitu para anbiya, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad. Saya temukan cerita jemaah sekalian. Tadi malam duduk dengan panitia-panitia masjid. Apa yang disampaikan Ustaz? Dulu masjid kami ini sampai malam 15-20 Ramadan masih banyak jamaahnya. Sekarang belum usai malam ke-10, jamaah hanya tinggal orang-orang yang sudah tua renta, yang umurnya sudah dekat dengan kuburan, yang ajalnya hampir tiba. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan Ustadz, ada di antara mereka yang puasanya pada siang hari tapi karakternya seperti bukan orang Islam. Judi semakin jalan, sabu-sabu tidak pernah selesai, judi online yang selanjutnya prostitusi tidak hanya menjangkiti para kaula dewasa, anak-anak remaja pun terjebak di dalamnya, yang mereka seolah-olah tidak tahu jalan untuk kembali pulang.
Ini fenomena yang terjadi di kalangan kita jemaah sekalian. Kita semua selamat karena berada di masjid, masih wajar. Tetapi bagaimana dengan anak kita di sana yang mereka juga berpuasa tetapi juga melaksanakan dosa, bahkan dosa-dosa besar yang mereka kerjakan. Maka mari kita berikan edukasi terbaik. Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan segudang kemewahan, bulan yang penuh keistimewaan. Mulai dari datangnya saja membuat hati kita senang. Allah akan ridha terhadap hambanya, umat Muhammad. Yang selanjutnya diberikan ampunan, diberikan kemewahan, pahala di dalamnya sangat luar biasa. Yang terakhir, ending dan klimaks daripada ibadah dalam bulan suci Ramadan adalah Allah merdekakan kita dari api neraka. Siapa Ustadz yang akan mendapatkan hal tersebut? Orang-orang yang tersadar hatinya, yang tergerak jiwanya, yang tergerak batinnya untuk dekat bermuraqabah kepada Allah. Maka dalam setiap waktu, khususnya bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, mari kita buat multiple choice ataupun planning dalam hari-hari kita, apa yang akan kita lakukan yang sifatnya kebaikan. Muhasabah itu dalam sebuah pendapat tidak hanya merenungi terhadap dosa, melainkan menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Satu, kami bersedekah, apa imbalannya? Ditulis dalam agenda, besok kami akan memberikan harta terbaik di jalan Allah. Maka konsep pertama, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk bermuhasabah terhadap dosa, yang mana Allah berikan peluang untuk pengampunan bagi kita semua. Berikutnya, sebagai pengantar yang terakhir, kalau memang dalam perjalanan kita terdapat dosa-dosa besar, ini tidak akan dipadai dengan istighfar, tidak akan dipadai dengan cuma mengucapkan zikir, akan tetapi dituntut kepada pribadi kita untuk taubat dengan taubatun nasuha. Apa itu taubat nasuha, Ustaz? Supaya kita mendapatkan maghfirahnya Allah, taubat nasuha harus kita tempuh 3 syaratnya. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Khazin, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Bughawi Al-Baydawi, dan Imam Jalaluddin Asyuti Al-Mahalli, semua pendapat mereka dominan sama, 3 syarat taubat apabila dosa menyangkut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayyaklu'a anil maksiyati fil hali, berhenti untuk melakukan kemaksiatan secara spontan. Keluar dari masjid ini, kita dengarkan nasihat bahwa kita taubat, keluar dari masjid ini tidak ada lagi kemaksiatan yang akan kita laksanakan. Namun banyak yang salah pemahaman. Ada orang di antara kita jamaah sekalian yang mereka membuat agenda khusus, kami akan taubat dekat dengan masjid saat umur kami 60 tahun. Ini tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha sebenarnya? Berhenti maksiat secara langsung. Mau umur kita masih muda, tua, bahkan tua sudah lansia, kalau sadar waktu itu, berhentilah dari mengerjakan maksiat. Yang kedua, ayyandima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap segala sesuatu kejahatan yang pernah kita lakukan 11 bulan yang silam. Bagaimana manifestasi menyesal tersebut? Tidak jarang, sering air mata menetes saat merenungi dosa yang pernah kita lakukan. Namun ada juga yang salah kaprah, maksiat yang pernah dilakukan, tiba-tiba orang tersebut hijrah satu waktu, tetapi maksiat tersebut tidak dengan penyesalan. Bagaimana yang mereka utarakan? Diceritakan sebagai sebuah kebanggaan untuk membuat orang lain takut. Itu tidak termasuk dalam kategori taubat nasuha. Tetapi menyesal memang mengakui diri bersalah di hadapan Allah dan menangis terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, syarat yang terakhir, ayyazima alla ya'uda ila dzambi, berjanji, bercita-cita, memasang tekad, memasang niat untuk tidak kembali kepada dosa masa lalu.
tidak pernah terfikirkan akan bisa terjebak kepada dosa masa lalu kalau kita sudah masuk dalam kategori taubat. Ditambah yang keempat, bila dosa tersebut terikat dengan manusia. Apa itu Ustaz? Minta maaf. Dalam istilah Arab disebut dengan raddul mudhallim. Minta maaf kepada orang yang pernah kita aniaya. Kalau sifat harta disampaikan oleh Imam Al-Khazin, kembalikan hartanya. Kita pernah korupsi, kita tahu siapa yang akan kita minta maaf. Lebih baik klarifikasi, minta maaf kepada seluruh orang yang pernah kita makan hartanya. Kita pernah mencuri, kembalikan harta mereka. Kita pernah mengambil hak orang, kembalikan harta mereka. Setelah kita kembalikan, baru sah diklaim kita sebagai orang yang taubat nasuha. Bagian yang kedua, bermasalah dengan manusia bukan pada perihal harta, tetapi menyangkut dengan hubungan emosional ataupun sosial. Mana contohnya Ustaz? Kita menuduh seseorang tanpa bukti. Termasuk dalam kategori haddul kadfi, menuduh seseorang tanpa bukti dan kenyataannya orang tersebut tidak bersalah, kemudian dijebloskan dalam penjara karena statement yang kita keluarkan, kesaksian yang kita keluarkan. Maka cara taubat daripada hal tersebut, jumpai orang korbannya, minta maaf terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. 4 kategori tersebut jemaah sekalian baru bisa kita termasuk dalam kategori orang yang taubat nasuha. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah nanti malam kami akan hadir kembali untuk memberikan nasihat yang menjadi renungan bagi pribadi kami dan umumnya kepada jemaah sekalian. Sebagai konklusi dari paparan yang telah kita sampaikan, yang pertama, bulan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah. Apa maknanya? Pengampunan. Mari kita hadir untuk merengkuh keampunannya Allah Ta'ala. Semoga dengan sebab kita beribadah, mengharap segala kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mengharap pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Allah akan mengampunkan segala dosa yang pernah kita kerjakan tempo dulu. Yang selanjutnya jemaah sekalian, jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan untuk bermuhasabah, merenungi setiap dosa yang pernah kita kerjakan sehingga timbul penyesalan dan meningkat kualitas ibadah kita untuk menggantikan dosa yang pernah kita kerjakan tahun yang lalu. Yang terakhir, penuhi kriteria taubat apabila dosa yang kita kerjakan adalah dosa-dosa yang besar. 4 kriterianya dan syaratnya. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak akan kembali. Dan yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semua yang hadir pada subuh yang mulia ini akan menjadi pribadi yang mendapatkan maghfirah, keampunan Allah Ta'ala pada penghujung Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.